Jadilah Kristen hari ini dan hari esok. Jangan jadi Kristen masa lalu atau hari kemarin. Jadilah orang yang terus melihat hari ini dan masa depan secara optimis, sebab kita punya Tuhan Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Jangan terus merayakan kemenangan di hari kemarin, tetapi biarlah kita merayakan kemenangan kita di hari ini dan juga menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar menjalani hidup ini dengan menatap hari esok kita dengan sebuah kepastian di dalam Yesus ada pengharapan. Ingat bahwa salib adalah lambang positif. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memandang secara pesimis atau negatif akan hari esok kita. Pandanglah secara positif dan optimis. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Mesbah Mujizat. Saya percaya bahwa saudara akan dilawat Tuhan, mengalami Yesus melalui pujian penyembahan, serta kebenaran firman yang memerdekakan kita. Jika saudara percaya dan Anda diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, serta like dan juga komen yang baik, serta share kepada teman-teman yang lain. Dan mari kita percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada masa depan yang cerah. Kalau saudara percaya, ayo coba ketiklah, katakan, di dalam Yesus hari esokku cemerlang. Sekali lagi coba ketik, di dalam Yesus hari esokku cemerlang. Dan ambillah keputusan untuk mengikut Yesus, sebab kita tidak akan pernah kecewa dan tidak pernah menyesal ketika kita mengikut Yesus, walaupun disertai dengan berbagai tantangan. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama BMC Worship. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kami mengucap syukur, kami mau berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Bapa. Kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau memuji, menyembah dan meninggikan, memuliakan Tuhan. Mari kita mau katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Mengiring Yesus, itulah kekuatan di dalam hidup kami. itulah kekuatan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Ku yakin yang Kau berikan bagi kami. anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan dalam hidup kami. Yesus, itulah kesukaan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan Yesus. Mengenal kehendaknya
kekuatan-kekuatan yang baru Tuhan dalam hidup kami. Ku yakin anugerahnya Kau Tuhan yang akan memampukan kami Tuhan. jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari yang mau mengikut Yesus, angkat tangan katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Saat kami mengiring Engkau Tuhan, ada hal-hal yang harus kami Lepas lepaskan. semua hatiku, Untuk itu Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan daripada-Mu. kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Kami mau ikut Engkau, itulah memikul salib Tuhan dalam hidup. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari katakan bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Berikan kami kemampuan lebih lagi Tuhan. Berikan kami sukacita saat kami mengiring Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan setiap hak-hak dalam hidup. Kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Saat kami mengiring Engkau, kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Kami mendapatkan sukacita, kelepasan. yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa padamu Yesus. Menjadi hambamu, mengikut Yesus. Keputusanku. Haleluya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa hidup kita mengikut Yesus, mengiring Yesus dengan segenap hidup kita, dengan segenap kekuatan. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Amin. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku,
bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Engkau yang kami perlukan, Tuhan. Engkau yang kami butuhkan, Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami alami mujizat Tuhan setiap hari. Katakan, Yesus, kau segalanya bagi kami Engkau segalanya, Tuhan. Tiada duanya Engkau segalanya, Tuhan, bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, tiada batasnya dalam hidup kami. Sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sekali lagi katakan, Engkau bebaskan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami, Tuhan. Di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizat-Mu. Haleluya. Terjadi. Haleluya. Haleluya. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kemenangan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kelepasan Tuhan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami ambil jatah kami hari ini, Tuhan, secara utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara semua. Aku sungguh percaya mujizat Tuhan kita alami dan kita terima setiap hari. Kita sudah diberkati dengan luar biasa akan pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh tim worship dari gereja BMC di Philadelphia. Dan saya mau menyapa semua saudara yang dengan setia menyaksikan program Mesbah Mujizat baik secara langsung maupun secara online. Mari kita ketikkan bersama-sama, aku percaya, aku terima mujizat Tuhan. Ketikkan sekali lagi, aku percaya, aku terima mujizat Tuhan. Dan ketika saudara beriman dengan sungguh saat saudara mengetiknya, saya percaya bahwa setiap kita pasti menerima mujizat Tuhan setiap hari. Yang percaya katakan amin. Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru bagi semua saudara yang sedang merayakan tahun baru. Dan saya akan membagikan sebuah renungan pada pagi hari ini dengan judul Enyahlah Iblis. Ketikan bersama-sama, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Satu ayat yang saya ambil adalah di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Filipi 3 ayat 13 demikian berbunyi. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian firman Tuhan, dan saya akan ambil sebuah translation terjemahan dari bahasa Inggris NIV yang berkata dalam ayat yang sama Filipi 3:13, Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it,
But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Dengan kira-kira arti yang sama dengan ayat yang sebelumnya yang sudah saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam menyambut dan memasuki tahun yang baru ini, kita perlu belajar satu hal seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu kita semua harus belajar untuk melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita. Itu termasuk kita harus belajar melupakan semua kesalahan kita, semua kekalahan kita di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita mengarahkan mata kita kepada Yesus untuk meraih setiap janji-janjinya yang pasti di tahun yang baru ini. Tentu saya percaya kita bukan orang penderita penyakit amnesia yang lupa dan tidak ingat akan siapa diri kita ataupun lupa akan masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita tetap bisa ingat semua yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, tetapi mari semua yang terjadi di masa lalu itu jangan pernah lagi menghantui atau menyendat langkah kaki kita hari ini dan hari esok. Tetapi mari kita belajar menjadikan semua kesalahan dan kekalahan di masa lalu menjadi pengalaman yang berharga, dan kita mengambil hikmatnya dan belajar untuk mengupdate, mengoreksi diri, serta mengupayakan untuk semua karakter kita lebih baik. Kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berpositive thinking, dan kita akhirnya menjadi orang yang lebih berkemenangan, lebih menyerupai Yesus daripada hari yang kemarin dan tahun-tahun yang sebelumnya. Mari ketikan saudara-saudara bersama-sama, aku mau jadi orang yang lebih baik. Ketikan bersama-sama, aku mau jadi orang yang lebih baik. Yang menarik adalah kata melupakan. Katakan bersama-sama melupakan. Di dalam bahasa Indonesianya dan di dalam bahasa Inggris, ayat yang baru saja saya baca itu dikatakan forgetting. Forgetting artinya sama dengan melupakan. Kata melupakan ataupun forgetting ini ternyata ketika kita mendalami berasal dari akar kata yang sama dari bahasa Yunani opiso. Katakan opiso, yang artinya leave it behind and never revisit it. Artinya opiso, tinggalkan semua itu di belakang dan jangan pernah mengingat-ingat lagi dan jangan pernah mengunjunginya lagi. Kata opiso ini juga dipakai di dalam ayat yang sama di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 22. Kata opiso ini kita bisa temukan artinya sama di dalam Matius pasal 16 ayat 22, yaitu ketika peristiwa Petrus berusaha untuk mencegah kepergian Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan Petrus berusaha juga untuk mencegah supaya Tuhan Yesus tidak mati terbunuh di tangan para ahli Taurat. Saya bacakan ayatnya di dalam Matius pasal 16 ayat ke-22. Dikatakan bahwa tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya di dalam Matius pasal 16 ayat 23, Matius 16 ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Sekali lagi Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sekali lagi ketikan yang menjadi judul dari perenungan kita pagi hari ini, enyahlah iblis. Ketikan bersama-sama, enyahlah iblis. Saya sungguh percaya ketika kita dengan iman mengetikkan kata-kata enyahlah iblis, maka iblis pun akan lari daripada hidup kita semua. Jadi sekali lagi saudara-saudara,
kata opiso yang sama dipakai, di mana Rasul Paulus mengatakan, marilah kita melupakan apa yang di belakang kita. Kata opiso yang sama ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus yang berkata kepada Petrus, "Get behind me, setan," atau "Enyalah iblis, get behind me, setan." Memang Petrus bukanlah setan, namun setan berusaha untuk memakai dan berbicara melalui Petrus. Jadi, jika hari ini atau esok ada di antara saudara yang masih diingatkan atau terganggu atau terkenang, bahkan saudara masih merasa bersalah, tertuduh atas setiap kegagalan, atas setiap kesalahan, atas setiap dosa masa lalumu, saya percaya bahwa itu bukan bicara soal sekedar memori atau ingatan kita semua. Namun sadarilah bahwa ada kuasa si jahat yang bekerja di baliknya, yang berusaha untuk menyerang hidupmu dan hidupku. Karena saya sungguh percaya ketika kita sudah datang kepada Yesus dan kita sudah mengakui semua dosa-dosa kita, serta kita sudah meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita, maka sesuai dengan janjinya di dalam Alkitab bahwa Ia sudah mengampuni dan menyucikan semua dosa masa lalu kita dan menjadikan kita suci dan murni sama seperti dirinya, yaitu Tuhan yang Maha Suci. Mari ketikan bersama-sama, Dia Yesus Tuhan yang Maha Suci. Ketikan bersama-sama, Yesus Tuhan yang Maha Suci. Jadi satu hal yang pasti yang mesti engkau lakukan, yaitu berbicara dengan tegas kepada suara itu atau memori negatif itu, sama seperti yang Yesus lakukan. Dia berkata, "Enyalah iblis." Maka kita semua juga harus melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Kita katakan bersama-sama, "Enyalah iblis, tinggalkan aku dan jangan kembali lagi, karena aku sudah disucikan oleh darah Yesus." Amin, saudara-saudara. Suatu malam ketika Martin Luther, seorang hamba Tuhan reformasi kekristenan, dia sedang tidur dan Martin Luther ini bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ada iblis, setan yang datang membawa semua catatan kesalahan dan dosa-dosa masa lalu yang pernah diperbuat oleh Martin Luther ketika dia masih muda. Dan iblis mulai mengintimidasi Martin dengan segala macam tuduhan-tuduhan tentang dosa masa lalu. Langsung Martin Luther berkata kepada setan, "Iblis, engkau tidak perlu lagi mengingatkan aku serta menakut-nakuti aku dengan semua catatan dosa dan kegagalan pelanggaran masa laluku. Karena semuanya itu sudah aku akui di hadapan Tuhan Yesus ketika aku bertobat dan ketika aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku." Terus Martin Luther melihat Tuhan Yesus seketika datang mendekati dia dengan kedua tangan yang bercucuran darah bekas paku di atas kayu salib. Dan Martin dengan jelas melihat bahwa Tuhan Yesus dengan darahnya membasuh semua lembaran-lembaran kertas tuduhan iblis itu, dan semuanya menjadi bersih. Maka iblis pun kabur meninggalkan Martin Luther dan Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Saya akan tuntun setiap saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari ucapkan dengan suara yang keras dan lantang sampai jiwamu mendengar, bahkan sampai Bapa di sorga mendengar, bahkan sampai iblis pun mendengar. Mari katakan doa ini bersama-sama dengan saya. Bapa sorgawi, aku mau mengakui di hadapanmu semua kesalahanku, semua dosa-dosaku, semua kegagalanku di masa lalu yang aku lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan aku mau minta ampun atas semuanya itu, Tuhan. Aku mau memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus. Aku berterima kasih
atas anugerah-Mu bahwa aku masih hidup, aku masih sehat, dan aku mampu memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus. Aku mau menyambut setiap kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan sediakan bagiku di tahun yang baru ini. Dan aku berjanji Tuhan untuk berkomitmen memperbaiki diriku, sehingga tahun ini aku bisa menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Aku berjanji untuk membuat sebuah perubahan yang positif yang akan dengan serius aku kerjakan di dalam hidupku. Aku mengakui Engkau Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mengerjakan segala sesuatu, termasuk mengerjakan perubahan ke arah yang lebih baik di dalam hidupku. Aku minta kuasa perubahan yang ajaib dari Tuhan Yesus untuk turun dalam hidupku sekarang ini. Dan berikan aku Tuhan ketaatan untuk melangkah bersama dengan Roh Kudus dari hari demi hari. Aku percaya bahwa masa laluku bukanlah gambaran untuk apa yang akan terjadi bagi masa depanku. Hari ini aku membuat sebuah keputusan untuk mengesampingkan semua memori kegagalan masa lalu, dan dengan iman aku melangkah meraih semua janji-janji Tuhan yang sudah disediakan untuk aku nikmati di masa depanku. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bagi saudara yang sudah merasa diberkati dengan perenungan saya hari ini, jangan lupa untuk saudara bisa subscribe, saudara bisa like, saudara bisa memberikan komen-komen yang positif dan bagus. Bahkan saudara bisa share kepada teman-temanmu dan keluargamu yang sedang berada dalam masalah, dan saudara bisa menjadi berkat bagi mereka semua untuk bisa menyaksikan YouTube kami, YouTube channel, yaitu Bethany Miracle Center setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta atau Indonesia, dan 7 pagi waktu New York dan Amerika. Sekian, Tuhan memberkati, sampai jumpa dan salam mujizat.